Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita belajar materi bab 4 ya. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, untuk itu sebelum kita menginjak bab berikutnya, materi berikutnya, kita harus tahu pengertian tentang sholat sunnah. Nah, anak-anak sudah tahu apa belum? Nah, sholat sunnah yaitu sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun, jika tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa, tidak apa-apa. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan cara, ada 3 cara. Ada yang berjamaah, ada yang munfarid atau sendirian, dan ada yang berjamaah dan munfarid. Bisa berjamaah, bisa juga dengan munfarid atau sendirian. 1. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Contohnya, sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, sholat khusuf dan sholat khusuf, dan juga sholat istisqa. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Contohnya, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan munfarid, diantaranya sholat taraweh, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan sholat tasbih. Nah, sekarang anak-anakku, mari kita pelajari satu persatu tentang sholat sunnah tersebut. Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Idain atau sholat sunnah Idul Fitri, sholat Id ya. Maaf, sholat Idnya. Sholat Id adalah sholat sunnah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nah, pada saat apa? Saat Lebaran, hari raya pertama itu. Nah, dan sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya besar, hari raya kurban. Dilaksanakan secara berjamaah dan tidak didahului dengan adzan dan iqomah. Jumlah rakaatnya ada 2. Dalam rakaat pertama membaca takbir 7 kali dan rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Imam mengeraskan bacaannya dan setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah. Yang kedua adalah sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat yang dilaksanakan ketika gerhana matahari. Hukumnya sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari tampak seperti semula. Yang membedakan sholat khusuf dengan sholat yang lainnya yaitu dalam sholat khusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Yang ketiga, sholat sunnah sholat khusuf. Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan saat terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakan yaitu sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Waktu mengerjakan sholat terjadinya gerhana bulan sampai bulan nampak utuh kembali.
Yang keempat adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon turun hujan. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad, yaitu yang dianjurkan. Dalam sholat sunnah dilaksanakan berjamaah di tanah lapang. Sebelum melaksanakan sholat diharapkan berpuasa 4 hari, dan hari keempat melaksanakan sholat istisqa. Itu tadi contoh sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, secara sendirian, yaitu satu sholat sunnah tahiyatul masjid. Anak-anak sudah tahu ya sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat untuk menghormati masjid. Bagaimana menghormati masjid maksudnya? Nah, kita waktu pertama kali datang ke masjid, seperti kita mengucapkan salam dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Sampai nek pada masjid kaya anak-anak langsung masuk, langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian dilanjutkan iktikaf, berdiam diri di dalam masjid dengan meniat iktikaf. Nah, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah. Ini hukumnya sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat, dikerjakan secara munfarid, dikerjakan setiap saat masuk masjid. Yang kedua adalah sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Dilihat dari pelaksanaannya, sholat rawatib itu dibagi 2. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, namanya sholat qobliyah. Kemudian ada yang dikerjakan setelah sholat fardu, yaitu namanya ba'diyah. Nah, tidak sama ya, ada yang qobliyah dan ada yang ba'diyah. Sholat munfarid yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu terbaik melaksanakan sholat istikharah adalah saat pertengahan malam yang akhir sebagaimana pelaksanaan sholat tahajud. Anak-anakku sudah paham tentang sholat istikharah? Sholat istikharah itu seperti sholat minta petunjuk. Misalkan nanti kalau kalian sudah menjelang dewasa, mau mendapatkan jodoh, ada 2 pilihan. Nah, kalian melaksanakan sholat istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Nanti Allah akan menunjukkan yang terbaik untuk kalian. Contohnya, nanti juga ada mengambil pekerjaan atau mengambil pendidikan, jurusan pendidikan yang mau kita ambil. Kita bisa melaksanakan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah untuk memberikan petunjuk yang terbaik. Kemudian kita memberikan contoh sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan dikerjakan secara munfarid, secara sendirian, yaitu contohnya 1, sholat taraweh. Sudah tahu ya, sholat taraweh, setiap kita bulan Ramadan melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum sholat taraweh sunnah muakkad. Sholat taraweh dilaksanakan setelah sholat isya, sholat fardu isya sampai waktu fajar. Sholat taraweh dapat dilaksanakan 8 rakaat atau bisa 20 rakaat. Nah, kalian misalkan ketiduran waktu isya, kemudian belum melaksanakan sholat taraweh, makanya bisa mengerjakan sendiri di rumah. Jam 10, jam 11 boleh. Yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Hukum melaksanakan sholat sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan setelah sholat isya
sampai menjelang fajar atau waktu subuh. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari waktu duha atau waktu matahari mulai menaik satu tombak sekitar jam 7 pagi. Hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah. Sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 2 salam. Ini sholat duha banyak sekali istimewanya, sama dengan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian dilanjutkan yang keempat adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah orang tertidur. Kalau belum tidur boleh mengerjakan atau tidak? Ya boleh, tapi lebih baik dikerjakan setelah tertidur. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad. Waktu terbaik melaksanakan sholat tahajud sepertiga malam terakhir atau dini hari. Jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Dan yang kelima adalah sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sholat khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholatnya. Jika dilaksanakan malam hari, dilaksanakan 4 rakaat dengan 2 salam. Jika dilaksanakan siang hari, dilaksanakan 4 rakaat 1 kali salam. Nah, demikian anak-anakku materi hari ini tentang sholat sunnah. Nah, anak-anakku silakan mempelajari materi tadi, kemudian silakan membuat 1 komentar dalam bentuk pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Dah, selamat belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.